Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang kembali di channel Palu Tumpul. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua yang masih menyimak untuk channel ini ya, masih mengikuti channel ini. Oke, di sini saya sedikit akan berbagi tips dan trik ya mengenai ini ya, apa namanya, cara mengakali ini ya, switch rem ini untuk motor fiction ya. Fiction all, fiction new juga bisa ini ya, sama saja dia di sini. Nah, ini sudah saya lepas ya. Tadi mohon maaf sekali saya tidak sempat untuk merekamnya tadi untuk proses pembongkaran. Tapi nanti akan saya, begitu selesai ini akan saya buatkan video untuk bagaimana tata cara pembongkarannya ya. Ini masih bawaan ya, jadi karetnya sudah mulai keras itu. Nah, di sini dia kendalanya satu ya, dia tidak bisa hidup lampunya apabila dipencet cakram rem depan seperti ini ya, dia tidak mau. Nah, itu kendalanya ada di sini ya, di ininya kotor tadi, kuningan ini pertama kotor, kedua ini sudah korosi ya yang di sebelahnya ini. Oke, ini untuk switchnya ya, switchnya ini tadi ada di sini ya, ini sudah saya lepas ini ya. Ini seperti ini dia switchnya. Oke, ini jadi ini di sini. Nah, ini permasalahannya ada di ini ya, di kuningan dalam ini. Coba akan saya bongkar dulu ya. Oke, ini akan saya bongkar ya. Nah, ini switchnya, switch rem depannya. Pertama kita congkel terlebih dahulu di bagian sini. Oke. Ini ya, ini akan saya lepas. Nah, ini terlihat ya, ini saya lepas. Nah, jadi permasalahannya itu ada di sini ya, dia di bagian kuningan di sini ya, di silindernya ini. Oke, nah ini kan bawaan aslinya ya, ini yang sudah saya buatkan. Ini saya buatkan dari plat ya, plat tipis, ini tipis sekali nih tuh. Ini seng-seng bekas ya, bekas talang itu saya pakai ya. Nih untuk yang aslinya. Nah, ini dia bentuknya. Jadi dia sudah korosi seperti ini ya. Udah korosi, terus di bagian sebelah sini juga itu korosi. Itu yang membuat dia tidak bisa menyalurkan listriknya tadi ya, gitu loh. Nah, di sini dia. Ini karena dia bergesekan dengan kuningannya, jadi kuningan itu bergesekan nih ya, kanan kirinya itu loh, jadi mengakibatkan seperti ini ya. Oke, untuk mengakalinya ya bisa aja pakai ini, pakai plat seperti ini, kita buat sedemikian rupa nih. Oke, dari plat seperti ini ya, nih plat seperti ini, terus saya bentuk bulat seperti ini pakai obeng terlebih dahulu. Saya kasih contoh sedikit ya. Nah, tinggal seperti ini. Saya yakin kalian semua bisa di rumah untuk membuat kreativitasnya ya. Ini menuntut kreativitas ini ya. Oke, nah, jadi ini nanti tinggal dipotong, dirapikan, terus dibulat-bulatkan lagi pakai ini. Nanti akan jadi seperti ini ya. Oke, itu ya. Jadi permasalahan itu ada di sininya ya, di bagian sininya ya, di bagian silindernya ini. Untuk bagi yang mudah mencari switchnya, misalkan di toko sekitar rumah atau dekat rumah,
gampang carinya ya tidak masalah itu loh. Tapi bagi yang susah nyarinya atau di daerah pelosok ya, mau tidak mau harus mengakal seperti ini ya. Nah, gitu. Nih, oke, tinggal pasang seperti ini. Ya, yang penting masuk dia. Nah, ini nanti ada plat kuningan 2 seperti ini. Dan dia apabila menyentuh ini akan hidup ya. Gitu loh. Akan hidup apabila dia melintas ke bagian plastiknya, dia tidak akan hidup. Gitu loh. Bagian plastik ini kan plastik ya. Ini plastik. Nah, di sini dia akan hidup nantinya. Kan dia kanan kiri gini. Oke. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana apabila sudah terpasang, apakah bisa hidup atau tidak. Oke. Silakan disimak. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang di tempatnya. Shootnya ya. Nah, ini coba saya pencet. Nah. Ya. Tolong pegangan gini. Oke, shootnya. Saya akan lihatkan ke belakang ya. Nah, itu. Pencet. Oh, kunci kontaknya belum dihidupin. Oke, pencet. Iya, pencet lagi, lepas. Pencet. Lepas. Oke. Pencet lagi. Lepas. Oke. Iya, sudah cukup. Oke, sudah kembali normal ya untuk shootnya dengan cara mengakali seperti tadi ya. Dengan cara mengganti ininya ya saya. Nah, mengganti ininya, silindernya ini. Karena dia sudah seperti ini ya bentuknya tuh, sudah korosi ya. Jadi mau tidak mau ini harus diganti gitu loh. Ini seumuran motornya ya. Motor ini sudah dari tahun 2012 ya, sampai sekarang tahun 2026 baru seperti ini kondisinya. Ini pun masih bisa dipakai sebenarnya, tinggal diputar, diarahkan ke posisi yang pas gitu loh. Tapi daripada saya kerja 2 kali ya, daripada saya bongkar pasang lagi, lebih baik saya akalin aja sekalian. Saya buatkan dari plat tadi ya. Saya buatkan dari plat tadi seperti ini ya. Nah, saya buatkan, saya lingkarkan seperti itu tadi, akhirnya saya pasang. Oke, mungkin sekedar itu aja, sedikit tips dan trik mengenai mengatasi masalah switch rem ya, switch rem depan motor Yamaha, terutama untuk motor Yamaha Vixion ya, yang mengalami masalah ya, masalah untuk tidak bisa menghidupkan lampu rem ya. Oke, mungkin itu aja sekedar tips dan triknya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Palu Tumpul.